melanjutkan video ini, silakan tekan like, share, komen, dan subscribe ya lur. Berdirinya kota Yogyakarta tidak lepas dari perjanjian Giyanti pada tanggal 13 Februari 1755 Masehi yang ditandatangani Kompeni Belanda di bawah tanda tangan Gubernur Nicolaas Hartings atas nama Gubernur Jenderal Jacob Moselh. Perjanjian tersebut berisi tentang pembagian wilayah Kesultanan Mataram yang dimana setengah dari wilayah Mataram masih menjadi milik Kerajaan Surakarta yang kala itu dipimpin oleh Paku Buwono III, dan setengah lagi menjadi hak Pangeran Mangkubumi. Pangeran Mangkubumi pun diakui menjadi raja pada wilayah tersebut dengan gelar Sri Sultan Hamengkubuwono Senopati ing Ngaloga Abdul Rahman Sayyidin Panatagomo Kalifatullah. Pangeran Mangkubumi yang bergelar Sultan Hamengkubuwono I segera menetapkan bahwa daerah Mataram yang ada di dalam kekuasaannya itu diberi nama Ngayogyakarta Hadiningrat dan beribu kota di Ngayogyakarta yang sekarang disebut Yogyakarta, sebulan setelah penandatanganan perjanjian Giyanti. Pangeran Mangkubumi memilih wilayah hutan beringin, di mana di wilayah tersebut terdapat sebuah desa bernama Pacetokan dan pesanggrahan Gerjiwati yang dibuat oleh Paku Buwono II. Pangeran Mangkubumi pun mengubah nama wilayah tersebut menjadi Ayodhya. Setelah perubahan nama tersebut, Pangeran Mangkubumi segera memerintahkan kepada rakyat membabat hutan tadi untuk didirikan keraton. Keraton tersebut didirikan di suatu kawasan di antara Sungai Winongo dan Sungai Coti. Lokasi tersebut dinilai strategis dari sisi pertanahan dan keamanan. Pemerintahan sementara dipusatkan di daerah Gamping sebelum pembangunan keraton tersebut selesai. Pada tanggal 7 Oktober 1756 Masehi, bangunan keraton selesai dibangun, sekaligus menjadi tanggal pemindahan pusat pemerintahan dari Gamping ke keraton baru yang kelak bernama Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Peristiwa pemindahan pusat pemerintahan Kesultanan Yogyakarta tersebut diperingati sebagai hari ulang tahun kota Yogyakarta sampai saat ini. Tahun 1811 Masehi, Inggris menaklukkan Hindia Belanda. Pemerintahan di bawah Sir Thomas Stamford Raffles membentuk beberapa keresidenan, salah satunya Keresidenan Yogyakarta. Di zaman Inggris pula terjadi peristiwa Geger Sepoy, di mana pasukan Inggris dibantu dengan beberapa pasukan dari Mangkunegaran menyerang keraton. Hasilnya, pada tahun 1813 Masehi, wilayah Yogyakarta kembali terpecah. Kali ini berdiri sebuah kadipaten bernama Kadipaten Pakualaman yang didirikan oleh Pangeran Notokusumo yang diangkat oleh Inggris. Notokusumo sendiri adalah adik dari Hamengkubuwono II dan kemudian bergelar Adipati Pakualam I. Ia mendapatkan tanah dari kesultanan meliputi sebuah kemantren di dalam kota Yogyakarta, berada di antara Kali Coti dan Kali Manunggal. Di tanah tersebut kemudian didirikan Istana Pura Pakualaman, sekarang menjadi wilayah Kemantren Pakualaman. Inggris juga mengangkat Tan Jinsing, Kapiten Tionghoa yang berasal dari Kedu, sebagai Bupati Nayoko dalam Kabupaten Kota Yogyakarta dengan gelar KRT Seco Diningrat. Sepeninggal Inggris, kota Yogyakarta semakin berkembang. Dibuat kesepakatan birokrasi antara Belanda dan keraton. Sistem keresidenan tetap dipertahankan dan kesepakatan tersebut juga menghasilkan residen dan patih untuk menjembatani birokrasi antara pihak Belanda dengan pihak keraton. Fungsinya adalah sebagaimana kedutaan besar sekarang. Di antara keduanya perlu menguasai bahasa Jawa dan Belanda.
Danurejo I dipilih sebagai patih pertama untuk tugas di pemerintahan Hindia Belanda dan J.M. van Regen sebagai presiden pertama untuk Yogyakarta. Posisi residen di sini setara dengan patih, di mana ia harus mengabdi kepada raja. Residen memiliki loyalitas ganda kepada kompeni dan kepada rajanya, sebagaimana fungsi kerja patih di Jawa. Residen Yogyakarta bertempat tinggal di gedung residen yang terletak di sisi barat benteng Vredenburg, di mana kini dikenal sebagai Gedung Agung. Baik Kesultanan maupun Pakualaman diakui oleh pemerintah Hindia Belanda sebagai kerajaan dengan hak mengatur rumah tangga sendiri. Pada masa pendudukan Jepang di Yogyakarta berlangsung sejak tanggal 6 Maret 1942 Masehi. Mereka menempati gedung-gedung pemerintah yang semula ditempati pemerintah Belanda. Pendudukan tentara Jepang atas nama Yogyakarta berjalan sangat lancar tanpa ada perlawanan. Pemerintah Jepang memberlakukan UU nomor 1 tahun 1942 bahwa kedudukan pimpinan daerah tetap diakui tetapi berada di bawah pengawasan Kotijum Kyoku Jokan atau Gubernur Jepang yang berkantor di Gedung Jokan Kantai atau Gedung Agung. Pusat kekuatan tentara Jepang ditempatkan di Kota Baru dan di Benteng Vredenburg. Di masa kemerdekaan, Yogyakarta menjadi ibu kota Indonesia pada tahun 1946 hingga 1948 Masehi, dilatar belakangi oleh situasi keamanan ibu kota Jakarta yang saat itu masih disebut Batavia, yang memburuk dengan terjadinya saling serang antara kelompok pro kemerdekaan dan kelompok pro Belanda. Alhasil, Presiden Soekarno memberikan perintah rahasia kepada Balai Yasa Manggarai untuk segera menyiapkan rangkaian kereta api demi menyelamatkan para petinggi negara. Pada tanggal 3 Januari 1946 Masehi diputuskan bahwa Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta beserta beberapa menteri atau staf dan keluarganya meninggalkan Jakarta dan pindah ke Yogyakarta, sekaligus pula memindahkan ibu kota. Yogyakarta juga menjadi tempat terjadinya serangan umum 1 Maret 1949. Serangan mempertahankan kemerdekaan yang dipimpin langsung oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX